Nah, guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu, energi manusia tersebut, dan pihak ketiganya. Oke Wak Geng, kali ini saya tidak memiliki judul yang akan saya bahas, tetapi saya akan memberikan suatu informasi berdasarkan kartu yang akan saya ambil nanti. Apakah informasi yang akan saya berikan terhadap diri kamu masih menggambarkan kondisi energi kamu yang stabil atau tidak stabil? Begitu juga terhadap manusia tersebut. Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya serahkan terhadap pola pemikiran kamu. Semuanya saya serahkan terhadap kondisi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan memberikan suatu gambaran terhadap posisi energi kamu, atau memberikan suatu gambaran terhadap posisi energi manusia tersebut? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan memberikan suatu isyarat atau berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut untuk saat ini saya melihat dan saya merasakan sepertinya ada satu bentuk pergerakan, tetapi bentuk pergerakan tersebut berasal dari hal negatif. Kenapa saya mengatakan berasal dari hal negatif? Mungkin satu energi tersebut pernah memberikan suatu sifat yang begitu sangat peduli, simpati, empati, percaya, setia, dan memberikan kenyamanan
tetapi apa yang diberikan oleh satu energi tersebut seakan-akan membuat satu energi tersebut selalu beranggapan seperti orang yang membingungkan. Padahal satu energi tersebut ketika melakukan sesuatu hal yang bersifat baik, tidak pernah mengharapkan imbalan dari kondisi yang memutarbalikkan dari segala tindakan satu energi tersebut. Saya rasa untuk saat ini satu energi itu benar-benar emosional, marah, sensitif, dan menutup diri. Kalau saya mencoba untuk bergeser sedikit dan mengarah terhadap pihak lain serta mengesampingkan satu energi yang saya katakan tadi, kartu yang saya pegang ini seakan-akan memberikan suatu gambaran yang dimana gambaran tersebut tidak terima, yang dimana ketidakterimaan tersebut melihat kondisi seseorang yang sudah benar-benar mengambil satu keputusan untuk pergi. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap posisi energi kamu, dan apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap posisi energi manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap posisi energi kamu. Sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap diri kamu. Di mana ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu, baik secara pemikiran, perasaan, ataupun kondisi batin kamu, saya ingin bertanya terhadap diri kamu. Bagaimana kondisi perasaan kamu untuk saat ini? Dan bagaimana kondisi pemikiran kamu untuk saat ini? Apakah masih mengingat atau merenung atau belum sanggup untuk melupakan sesuatu hal yang dimana kamu dicurangi? Saya hanya sekedar ingin bertanya terhadap diri kamu, karena pertanyaan yang saya berikan tadi ada kaitannya terhadap kartu yang saya pegang ini. Kenapa? Karena untuk saat ini yang saya rasakan dari posisi energi kamu itu, saya melihat kondisi kamu benar-benar ingin meluapkan segala kondisi emosional yang selama ini kamu simpan di dalam perasaan kamu. Yang seakan-akan kondisi emosional kamu itu sudah membuat diri kamu menutup diri dan tidak lagi membuka satu perasaan terhadap siapapun. Walaupun ada berbagai energi yang selalu berusaha untuk memberikan diri kamu suatu kenyamanan, saya rasa kenyamanan yang diberikan terhadap diri kamu belum tentu memastikan perasaan kamu itu bisa untuk memulai suatu hubungan yang baru. Karena saya lihat kondisi perasaan kamu itu benar-benar masih menyimpan sisi negatif yang terlalu banyak kamu terima dari seseorang yang pernah kamu prioritaskan. Ibaratnya geng, kondisi saat ini kamu itu sedang berpikir antara kondisi perasaan dengan kondisi tanggung jawab ataupun beban yang kamu pikul.
Kalaupun kondisi perasaan kamu masih kamu ingin buka kembali karena diri kamu itu merasa tidak sanggup untuk memikul beban yang kamu terima. Ada satu faktor ketika diri kamu membuka kembali perasaan kamu terhadap berbagai energi baru. Tetapi di faktor lain, saya rasa kamu masih belum terima, takut, khawatir. Ini Dewa Geng, Queen of Cups, kartu yang mengarah terhadap unsur api yang berlambangkan 3 zodiak, Aries, Leo, dan Sagittarius. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya dan mengarah terhadap posisi energi manusia tersebut, kartu ini berbanding terbalik terhadap diri kamu. Kenapa saya mengatakan berbanding terbalik? Manusia itu merasa khawatir dengan sifat kesensitifan kamu untuk saat ini. Manusia itu seperti orang yang merasa gelisah ketika melihat kondisi diri kamu, marah, emosi, dan menuntut. Seperti, ya bisa saja saya kategorikan Wageng, dahulu diri kamu terlalu empati dan simpati terhadap manusia tersebut. Sekarang manusia itu merasa seperti terganggu, merasa seperti tidak terima melihat sifat simpati kamu lagi tidak kamu berikan terhadap manusia tersebut. Queen of Cups, seseorang yang memegang satu cawan. Cawan yang dipegang bukan lagi berbicara mengenai perasaan, tetapi berbicara terhadap kondisi emosi. Kita lihat kartu berikutnya. Queen of Swords. Tadi seseorang yang memegang satu cawan, sekarang seseorang yang memegang satu pedang. Pedang yang dipegang ini menggambarkan kondisi energi kamu sedang berusaha untuk menciptakan suatu kebebasan agar bisa kamu nikmati. Atau jangan-jangan untuk saat ini ketika manusia itu pergi meninggalkan diri kamu, kamu merasa merdeka sepertinya Wagil. Seperti orang yang menikmati hidup tanpa ada gangguan dan tanpa ada tekanan dan tanpa ada suatu konflik. Merdeka, bebas, itu yang saya lihat untuk saat ini diri kamu. Karena diri kamu sudah tidak mau lagi berpikiran terhadap hal-hal yang ingin merugikan diri kamu. Sudah saatnya ini yang saya lihat di dalam pemikiran kamu untuk menciptakan berbagai perubahan. Sudah tidak lagi mempergunakan perasaan. Queen of Swords. Sudah menjadi orang jahat kamu. Sudah menjadi orang yang seakan-akan ingin memanipulatif suatu kondisi yang dimana diri kamu pernah dimanipulatif. Kamu memanipulatif suatu kondisi karena memang diri kamu menginginkan suatu kebebasan agar diri kamu tidak lagi berkomunikasi terhadap manusia tersebut. Ini Dewa Geng. Kalau saya mengarahkan munculnya kartu kedua ini terhadap kondisi energi manusia tersebut, seakan-akan manusia ini seperti orang yang tidak memiliki tujuan. Kenapa saya mengatakan tidak memiliki tujuan? Karena ibaratnya pedang yang dipegang seakan-akan membuat manusia ini berpikiran bagaimana caranya untuk membuktikan bahwasannya diri dia itu khawatir terhadap perubahan kamu. Bagaimana caranya untuk membuktikan terhadap diri kamu perubahan kamu itu membuat efek negatif terhadap diri dia. Ini Dewa Geng. Yang dahulu dia memutarbalikkan berbagai perkataan,
Sekarang giliran kamu. Queen dua-dua kartunya. Tetapi Queen ini lebih mendominasi terhadap diri kamu, walaupun saya mengatakan manusia itu tadi. Ini ya, kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Queen of Pentacles. Lagi-lagi kartu Queen. 3 kartu menggambarkan ratu atau raja yang dimana pernah dikecewakan. Dari unsur kekecewaan itulah yang membuat ratu atau raja lebih memperhatikan penampilan untuk saat ini. Lebih fokus untuk memberikan suatu hadiah terhadap diri sendiri dan lebih fokus untuk membenahi diri sendiri untuk menuju perubahan. Queen of Pentacles lebih mendominasi diri kamu, menjaga diri, merawat diri, mempercantik diri, mempertampankan diri, dan memperbanyak kekayaan untuk diri sendiri daripada memberikan berbagai materi terhadap orang yang sama sekali sudah merugikan kamu. Mungkin kalau saya mencoba untuk flashback kembali bagaimana kondisi hubungan kamu di masa lalu, saya rasa kamu yang memberikan suatu kemewahan. Saya rasa kamu yang membantu diri manusia tersebut dari rasa keterpurukan. Dan saya rasa kamu yang terlalu banyak memberikan semangat untuk bisa bangkit daripada manusia itu memberikan diri kamu suatu semangat dan aspek lainnya. Queen. Dan saya rasa manusia itu hanya melihat bagaimana kondisi keuangan kamu di masa lalu. Memanipulatif kamu, membuat diri kamu seperti orang yang bisa dimanfaatkan dan menyakiti perasaan kamu. 3 kartu ini sama-sama Queen. Ini dia. Seperti orang yang sudah tidak mau lagi diganggu dengan kondisi di masa lalu. Kondisi di masa lalu itu stop. Tidak usah kembali. Saya ingin fokus, urus diri sendiri. Kamu sudah pergi, saya sudah seperti ini. Urusan kamu silakan, urusan saya ingin perbaiki. Tetapi perlu kamu ketahui, ketika diri kamu mengatakan seperti itu, manusia ini merasa sensitif. Manusia ini merasa khawatir dari seluruh perubahan kamu itu. Walaupun perubahan kamu bersifat positif terhadap diri kamu, tetapi bersifat negatif terhadap manusia itu. Itu dia geng. Bagaimana? Apakah perkataan saya tadi bisa masuk terhadap logika kamu? Atau menurut kamu perkataan saya tadi menggambarkan kondisi energi kamu untuk saat ini? Ya, kalau menurut diri kamu menggambarkan kondisi energi kamu untuk saat ini, silakan angkat. Tetapi kalau tidak usah angkat dan jangan paksakan terhadap kondisi energi kamu agar perkataan saya tadi bisa bersifat resonate ataupun tidak resonate. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Empress. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu The Empress. Di mana kemunculan kartu The Empress ini kartu yang lebih mengarah terhadap sesuatu hal yang dimana kamu sudah tidak peduli. Bersifat bodoh amat. Bersifat acuh tidak acuh. Kalaupun manusia itu memberikan diri kamu suatu komunikasi, saya yakin komunikasi tersebut sengaja tidak kamu respon dan kamu memberikan tarik ulur. Karena diri kamu sudah merasa, ngapain ini manusia memberikan saya komunikasi? Kamu yang pergi meninggalkan saya, seharusnya kamu sudah lenyap. The Empress seakan-akan
Kamu itu hanya fokus terhadap beban kamu, tidak fokus terhadap manusia itu. The Empress, yang dahulu diri kamu terlalu memberikan suatu kenyamanan, kenyamanan tersebut diubah dan dipatahkan oleh manusia tersebut dengan sesuka otak jidat dia. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya, The Empress ini, bisa saja manusia itu belum sanggup kehilangan kamu. Makanya diri dia merasa sensitif ketika melihat perubahan kamu. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya, ada sesuatu hal yang sedang kamu perjuangkan atau ada sesuatu hal yang sedang kamu tunggu-tunggu sepertinya untuk saat ini. Kita lihat kartu berikutnya. King of Wands. 4 kartu menggambarkan kata Queen. Begitu saya mengangkat kartu kelima, keluar kartu Raja. Yang seakan-akan kartu Raja ini membuktikan ada suatu perasaan yang masih dipendam. Ada suatu perasaan yang belum tereksekusi, tetapi memiliki suatu kepercayaan agar perasaan tersebut bisa dibina dan mendapatkan suatu komitmen yang baru. Manusia ini memiliki suatu keyakinan dalam arti masih memiliki suatu kekuasaan atau sengaja menggantungkan hubungan dengan diri kamu, pergi tanpa ada suatu kejelasan. Ketika manusia ini menggantungkan hubungan kamu, dia menganggap hal itu adalah kekuasaan dia agar diri dia bisa berkomitmen kembali. Tetapi belum tentu apa yang dia gantung dan apa yang dia tinggalkan memberikan kondisi perasaan kamu itu bisa percaya terhadap manusia itu. King pergi, datang kembali, seakan-akan yakin dimaafkan. Itu dia, geng. Kita lihat kartu terakhir. 5 of Pentacles. Wow. Muncul kartu 5 of Pentacles. Kartu yang terdiri dari 5 koin. Kenapa saya mengatakan 5 koin? Koin itu tertera di kata Pentacles. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu koin dari kelima koin tersebut, ini mengarah terhadap perubahan kamu dan mengarah terhadap penyesalan dia. Di saat diri kamu sudah tidak ingin memperdulikan manusia itu seperti orang kesepian, manusia itu seperti orang kehilangan, dan manusia itu seperti orang yang benar-benar putus asa. Ibaratnya seseorang mengambil satu tongkat yang dipegang dipergunakan untuk memapah kondisi tubuh, tetapi ibarat orang yang mengemis untuk kembali karena kondisi sudah terpuruk. Kondisi terpuruk, miskin, bangkrut, terjatuh, dibuang oleh pihak ketiga. Kamu bisa melihat sendiri kartunya, geng. Seseorang yang terduduk tetapi kondisi menangis, kepala menunduk. Ini dia. 5 of Pentacles. Benar-benar merasa kehilangan dan benar-benar merasa sensitif ketika melihat perubahan kamu. Oke, geng. Hanya itu yang bisa saya berikan informasinya terhadap diri kamu untuk saat ini. Sekali lagi saya mengatakan, kalau perkataan saya tadi menurut diri kamu cocok dan menggambarkan kondisi energi kamu untuk saat ini, silakan angkat. Tetapi kalau menurut diri kamu tidak cocok, jangan kamu angkat dan jangan paksakan terhadap kondisi energi kamu agar perkataan saya tadi bersifat resonate ataupun tidak resonate. Oke, geng, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.